sudah meluangkan waktu pada kegiatan pertemuan kelas orang tua pada pagi hari ini. Perkenalkan ya, nanti kita mendatangkan narasumber untuk ayah bunda semuanya. Beliau adalah Budia. Nanti kita akan diskusi bersama ya ayah bunda semuanya terkait dengan situasi kita yang masih di masa pandemi seperti ini, di mana anak-anak kita belum bisa belajar di sekolah ya ayah bunda. Ya, kita masih belajar dari rumah, dan nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya kita bisa diskusi bersama bunda dia. Yang untuk jelasnya kita bisa langsung mulai mawon ya. Jadi monggo kepada Budia untuk diskusinya, kami persilakan waktunya. Terima kasih Bu Suti Ahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Suti Ahya selaku Kepala Sekolah di TK Doa Ibu, dan yang kita hormati semua yang sudah diundang di sini, orang tua murid dari TK Doa Ibu. Selamat pagi semua, semangat pagi ya. Ini perkenalkan, saya Diah Aryani yang diundang langsung dari sekolahan, tapi di sini kita sharing saja ya, sama-sama diskusi, dan kami di sini hanya ingin menyemangati ayah dan bunda di sini ya. Ini ada ayahnya enggak ya? Ada ya di belakang ya ayahnya. Oke, terima kasih, luar biasa ada ayah sama bunda. Ini bunda semua, di masa pandemi ini orang tua justru akan kerepotan ya. Ada yang merasa kerepotan nggak? Atau sudah terbiasa? Sudah terbiasa merantau putra putrinya di rumah? Ya, ada yang ya, kalau yang memang ini dalam situasi pandemi ini ya, corona ini memang membuat kita tersita waktu, yang orang tua bekerja maupun yang di rumah itu juga memang terrepotkan dengan hal itu. Tapi kita yuk bersama-sama untuk merasakan ini semua atas berkah limpahan Allah. Kenapa ini berkah? Karena dengan demikian kita bisa mengambil hikmahnya. Biasanya yang mamanya tidak pernah mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya, sekarang berdampingan terus. Bener enggak mama-mama ya? Nah, itu mungkin nanti ini pun kami sampaikan, nanti kalau memang kurang berkenan ataupun nanti ada sesuatu hal yang harus diperbaiki bersama, mari kita perbaiki bersama-sama. Nah, ini untuk masa-masa pandemi ini mungkin nanti sekolah akan memberikan layanan BDR sementara ya, sekolah di rumah. Jadi mama-mama dan ayah semuanya akan mendampingi putra-putrinya di rumah yang disebut dengan BDR. Apa itu BDR? Sudah paham ya? Yang tadi kita sampaikan di depan, belajar di rumah saja ya. Jadi nanti pada waktu menggunakan pembelajaran itu dari pihak sekolah bisa menggunakan beberapa media, dari medsos ya, dari mungkin memang kita menggunakan digital ataupun dengan menggunakan gawai ataupun dengan laptop dan sebagainya ya. Padahal pada waktu kemarin saya diundang ke sini untuk memberikan pengertian tidak boleh menggunakan gawai. Sekarang anak-anak harus menggunakan itu. Nah, ini pintar-pintarnya orang tua untuk memberikan durasi kepada anak atau orang tua mendampingi ya dalam memegang itu. Jadi nanti dari pihak sekolah itu akan menggunakan layanan bentuk, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan WA group ya, dengan menggunakan video call. Itu nanti tugas-tugas yang akan dijelaskan dari sekolah untuk diberikan ke bunda sama ayah semuanya. Jadi panjenengan nanti bisa melihat layanan pendidikan seperti halnya kemarin pada waktu anak tatap muka di sekolah. Jadi nanti berubah
teknologi yang canggih tadi nggih, melihat dari HP dan sebagainya, lah nanti melihat tugas-tugas apa yang diberikan dari sekolah. Terus panjenengan transfer ke putra-putrinya. Jadi dengan cara seperti mengajar seperti Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi tidak usah langsung diberikan kepada anak, karena nanti anak juga akan banyak banyak negatifnya juga, durasi penggunaan, terus radiasi, kan sudah paham semua. Nanti ditransfer dari orang tua ke anak tugas-tugas apa, baru dikumpulkan nanti. Setelah itu ada selesai tugasnya, baru diberikan ke pihak sekolah itu, ya. Terus ini mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan ayah bunda. Mungkin dari penjelasan ini mungkin ada yang kurang paham atau mungkin kurang bisa dimengerti, boleh dipertanyakan. Saya Mama Bunda, iya begini Bu Guru. Saya dari Mama Rahel, ya, mau sedikit bertanya ini, karena ini kondisi yang sangat-sangat agak berat juga, apalagi saya masih kerja gitu. Saya pun juga di sini nyuri-nyuri waktu buat datang ke sekolahan gitu, menyempatkan. Yang saya, karena posisi Rahel anak saya itu di rumah dengan bersama eyangnya, sedangkan eyangnya juga nyuwun sewu buta teknologi gitu, nggih. Bagaimana kalau saya ingin sekali sebenarnya bisa membersamai Rahel dalam belajar di rumah, nggak apa-apa. Tapi itu tadi saya mohon gimana ya Bu Guru ya menyampaikannya. Karena saya kan kerja sampai malam gitu, jadi saya bisa membersamai Rahel itu di malam hari setelah pulang kerja gitu. Padahal kan tugas harus dikumpulkan atau segala macam itu. Saya mohon sekali dari sekolah mungkin bisa meringankan, ya. Maksudnya dari segi waktu juga mungkin Rahel nanti mengirim tugasnya juga terlambat atau gitu. Saya mohon kebijakannya juga gitu. Dan apakah mungkin, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah mungkin dari pihak sekolah nanti bisa misalnya sesekali berkunjung gitu ke rumah saya gitu, karena saya nggak tahu Rahel ini nanti bisa nggak mengikuti lewat HP atau lewat laptop seperti itu. Dan juga kalau untuk ke sekolah kan turunnya belum boleh ya, begitu. Jadi itu pertanyaan dari saya Bu Guru, semoga bisa saya mendapatkan jawaban dari Bu Guru begitu ya. Ini langsung kami tanggapi ya. Untuk bunda yang lainnya mungkin ada lagi masukan? Bunda yang lain mengenai masukan dari Mama Rahel karena videonya sampai malam. Kemudian kalau untuk misalnya video call malam itu apakah bisa Bunda? Nah itu saya untuk video callnya saya bisanya malam gitu. Apakah itu tidak memberatkan sekolah kalau misalnya video callnya malam-malam? Kalau untuk ngaji baca gitu ya, itu kan kemungkinan seminggu 1 kali. Insya Allah kalau malam gitu sih insya Allah diusahakan untuk wali kelasnya nanti bisa di waktunya bisa disepakati sama wali kelasnya. Kemudian kalau untuk home visit itu juga kita kemarin sudah program ya. Jadi nanti kemungkinan dalam 1 bulan. Jadi untuk saat ini kita mungkin masih dalam 1 bulan itu kita agendakan 1 anak 1 kali. Jadi nanti mungkin dari TKA nanti ada bunda guru yang datang ke rumah. Nanti ya seperti kita di sekolah mengajari langsung nonton ya. Nah itu bisa biar lebih kenal juga dengan wali kelasnya, belum pernah lihat nonton ya gitu. Kemudian jadi tetap ada Bu Guru ya? Insya Allah tetap kita usahakan ya. Jadi untuk home visit ada, kemudian untuk ngaji baca, video call itu ya, video call itu juga ada gitu. Kemudian untuk tugas yang
harian ya Bun ya. Tugas harian nanti Bu Guru juga tetap akan nge-share tiap hari kan tugasnya apa, desainnya apa, nanti tetap kita berikan. Cuma untuk mengerjakannya tidak harus saat itu juga tidak harus saat itu juga, bisa fleksibel sesuai orang tuanya lah. Seperti itu. Yang penting tidak ada pembebanan ya, tidak ada pembebanan antara orang tua dan anak, itu tidak ada. Misalkan bisa enjoy lah, anak bisa mengerjakan bersama dirinya, bisa ayah bundanya lah, bisa menikmati tugasnya. Jadi kita tidak mau ada apa ya Bun, takutnya nanti malah ada nanti perselisihan antara anak dengan orang tua. Satu lagi, kalau nanti di sekolah itu sudah ada layanan classroom, itu nanti lebih enak lagi Bun ya. Ya Bunda Ayah, ini kalau ada classroom itu enaknya apa? Itu bisa direcording. Jadi orang tua murid yang nantinya malam hari baru bisa mendampingi anak itu bisa membuka slide-nya lagi dan dipelajari apa tugas dari ini. Tapi itu memang membutuhkan waktu yang dari pihak sekolah juga harus punya aplikasi classroom, orang tua juga harus punya, itu memang agak ini. Cuma kan biasanya juga nanti tadi juga sudah disampaikan adanya luring ya. Luring itu video yang mana guru itu memberikan pembelajarannya lewat video dan nanti disimpan, nanti di-share ke orang tua lewat video grup WA, itu namanya luring lah. Itu nanti bisa berjalan dengan baik insya Allah ya. Ini pertanyaan lagi mungkin ada yang lainnya. Itu apakah kita cukup Bunda? Alhamdulillah. Jadi kita simpulkan ya Bunda. Jadi dari pembahasan kita, jadi untuk sistem belajar dari rumah untuk kedepannya, jadi nanti dari sekolah memprogramkan yang pertama ada home visit, nanti untuk jadwalnya, harinya nanti kita konfirmasi lagi. Kemudian untuk kegiatan ngaji baca bisa kita pakai video call, ya. Kemudian untuk sharing pembelajaran setiap harinya nanti kita pilih video pembelajaran melalui WA group gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bunda? Saya dari Kalimurid Rafli ingin menyampaikan bahwa anak saya itu kan biasanya di TPA Bu. Nah, waktu hari kerja Senin sampai Jumat kebetulan saya dan ayahnya itu kerja di rumah, nggak ada orang kan. Terus kalau home visit itu kemungkinan misalnya Sabtu sama Minggu Bu, saya di rumahnya gitu. Gimana Bu? Ada itu ya. Berarti Senin sampai Jumat pulangnya juga malam. Iya, kadang Senin sampai Kamis itu yang sampai jam 5. Ada dari Jumatnya mungkin bisa bisa agak masih Bu. Jam 3 kadang saya sudah di rumah. Berangkatnya jam berapa Bu? Berangkatnya jam 8, jam 7. Jam 8. Nah, kemungkinan kita mungkin minta waktu sebentar, mungkin pas hari Jumat itu dengan berangkatnya bisa jam 8, kita darinya jam 7 itu ikut Bunda. Semoga nanti dikonfirmasi. Gitu. Jadi diusahakan kita bisa bertemu biar bisa mengenal Mas Rafli. Oke, terima kasih deh kepada Bunda Tia atas informasinya, atas ilmunya kepada saya dan kepada Bunda-bunda. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Bunda yang sudah bersedia hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
pembelajaran dari rumah yang kemarin kami sudah menyampaikan, dan yang kedua nanti kami ada evaluasi juga tentang pembelajaran dari rumah, dan yang terakhir nanti ada penyampaian sedikit materi atau tips-tips bagaimana sih agar anak-anak itu bisa melakukan dan mau mengerjakan tugas yang diberikan dari guru. Nah, langsung saja yang pertama ya, kita ada penyampaian tentang tips-tips bagaimana anak-anak itu tuh juga mau belajar seperti kalau anak-anak itu sekolah seperti biasa di sekolahan. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Ilmiah Rahmayanti. Nanti akan menyampaikan tentang tips-tips bagaimana cara belajar anak dari rumah, kemudian cara mengupload laporan ke guru. Nanti bisa disampaikan oleh Ibu Ilmiah. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Terima kasih Bunda Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Unia akan menyampaikan sedikit tips setelah kita 2 bulan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui daring. Tentu banyak pengalaman dan banyak hal yang dilalui oleh Bunda semuanya. Mungkin ada rasa senangnya, kesulitannya. Nanti kita akan bahas bersama di sini. Nah, sebelumnya Bumi akan memberikan sedikit tips. Nah, biasanya kalau guru memberikan materi dikirimkan melalui video, melalui rekaman, bunda-bunda semuanya tentu akan menyampaikan kepada anak-anak. Nah, ada tips bagaimana kita memberikan materi kepada anak kita. Tentu alat dan bahan ini yang mau kami sampaikan, tentu alat bahan yang disediakan di rumah bisa kita gunakan. Tentu orang tua jangan lupa selalu ada tips pertama adalah buku. Sebelum kita memberikan materi yang disampaikan oleh guru kepada anak, Bunda bisa pinjam buku perpustakaan yang ada di sekolahan. Bisa dipilih sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bu Guru, atau Bunda semuanya bisa mengambil cerita yang ada di internet. Bisa pilih buku-buku e-book yang ada di internet, atau Bunda justru malah bisa mengarang cerita sendiri. Tentu Bunda di sini kreatif semua ya. Tetap ada literasi yang kita sampaikan kepada anak. Setelah kita bercerita tentang tema yang mau disampaikan, buku yang kita pilih, kita juga memilih alat bahan. Kita bisa mengajak anak-anak kita, ayo anak-anak kita cari alat bahan yang ada di rumah, yang dekat dengan kita. Misalkan hari ini kita mau memberikan contoh tentang I learn about sound. Nah, Bunda semuanya bisa cari alat bahan yang bisa mengeluarkan bunyi. Kira-kira alat-alat media apa yang di rumah bisa mengeluarkan bunyi? Coba Bunda di sini kira-kira apa ya yang bisa mengeluarkan bunyi? Bunyi coba Bunda pilih. Mana ya yang bisa mengeluarkan bunyi? Ya, Bunda coba diambil Bunda. Ya, monggo Bunda silakan. Karena di rumah ya, pasti ada semua ya. Enggak mungkin enggak punya belas ya. Ya, coba Bunda dibunyikan dengan apa ya? Bisa dibunyikan caranya ya. Nah, juga tips berikutnya bagaimana cara kita mengajak anak agar dia mau aktif. Mau aktif untuk mencari alat bahan di rumah, aktif mencoba. Kita pilih kosakata atau kalimat yang bisa mengajak anak untuk dia tertarik, berminat. Kira-kira mana ya? Mana ya kira-kira bahan yang bisa kita gunakan? Gelas sama batu misalkan. Nih di sini masukkan ke sini. Nah, orang tua tidak bisa memberikan contoh agar anak-anak bisa punya inspirasi, ide
persahabatan. Mungkin, oh ya silakan Bunda. Ya kalau selama kejadian ini yang terjadi di rumah itu seringnya anak saya itu ya kurang semangat tuh, misalnya ada tugas dari ibu guru misalnya harus mewarnai, nah itu masih tanganku capek. Oh iya. Nah paling itu saja sih. Ada lagi? Ya saya biasanya anak saya tuh kurang mau ke alam itu dulu, tapi lebih suka ke luar, entah main daun pisang atau main yang berdua mungkin dari saya dulu, dari pihak Bu Guru, habis itu nanti saya ditambahi dengan Ibu Nia ya. Yang oke, terima kasih itu sudah sharing pendapat. Saya akan mencoba menjawab tentang dari Bunda Emma tadi yang bertanya tentang anaknya yang kurang bersemangat. Ya, itu semua ya Bu umumnya memang seperti itu. Apalagi di rumah, di sekolah pun kalau anak tidak punya mood, pasti dia akan bilang seperti itu, capek. Nah, bagaimana caranya kita harus memberikan motivasi yang lebih. Ini loh Pak, ini caranya larinya biar cepet, dicoba lagi kan nanti nggak capek. Nah, kita harus terus memberi semangat. Nah, kalau untuk yang Bunda Lala tadi, anaknya yang suka bermain, ya istilahnya suka bermain dengan alam ya, itu malah sangat bagus. Ya, kita tinggal mengarahkan saja. Ya, gimana? Kok sama daun pisangnya diapain? Coba daun pisangnya bisa untuk apa saja? Kan contoh lurus. Jadi kalau bermain itu enggak dijar-jar wae. Nanti ada arahnya. Sebenarnya tidak apa-apa ya Bunda. Mungkin saya ditambah lagi. Oke. Bunda Mia. Memang untuk membangun mood anak itu anak suka-suka ya, dia pengen moodnya lagi senang bermain atau lagi nggak pengen. Nah, biasanya guru di sekolah kan memberikan beberapa kegiatan main ya Bunda ya. Bunda bisa bantu anak untuk memilih mana nih ditawarkan ke anak, kamu mau bermain yang mana dulu ini. Nah, bisa diajak anak untuk memilih sesuai dengan minat anak, atau Bunda mengarahkan anak mau pilih yang mana sesuai alat bahan yang kira-kira ada di rumah. Jadi nggak perlu beli ya Bunda ya. Nah, itu Iya. kita harus membangun moodnya anak. Cari waktu, tipsnya ya, cari waktu yang tepat di mana anak saat itu lagi moodnya lagi positif. Mungkin ketika habis mandi pagi atau habis mandi sore, itu mungkin anak badannya jadi seger, atau ketika anak kenyang. Nah, mungkin itu moodnya jadi bagus. Kita pilih mood anak pada saat kira-kira anak moodnya lagi bagus, atau kita yang bangun moodnya anak. Gitu ya. Untuk alat dan bahan, semua yang ada di rumah, mungkin yang ada di halaman rumah atau di halaman rumah tetangga atau di tangganya RT, kita bisa lihat-lihat nih dalam mana lantai mana yang sekiranya bisa kita minta sedikit untuk belajar anak. Itu bisa. Tentu ada bahan alam, ada bahan bekas, bahan alat rumah tangga. Kita kumpulin keras seperti ini, kita kumpulin tutup botol seperti ini. Bisa kita gunakan untuk alat bahan bermain di rumah. Tak perlu beli yang mahal-mahal. Itu yang budaya. Ya, itu sedikit contohnya bahan-bahan yang bisa dimainkan Bunda-bunda di rumah nanti. Kalau misalkan nanti saya mengatur tugas, jangan bingung. Bu Ayu itu ngasih tugas, aku kan harus beli ke ATM, aku nggak punya kerang, aku nah, kita simpel-simpel aja lah. Nggak ada kerang, bisa yang lain. Nah, kayak gitu ya. Tidak hanya monoton, oh bu gurunya kerang, berarti aku harus cari kerang, tidak seperti itu. Jadi ada alternatif. Iya. Misalnya bahan yang ditentukan itu ada alternatifnya beberapa. Boleh, iya boleh. Kita kan hanya mencontohkan kira-kira, oh ini tuh bisa dibentuk dari kerang, padahal nggak punya kerang, adanya batu di rumah, di luar rumah banyak. Boleh silakan, tidak apa-apa. Seperti itu ya Bunda. Mungkin sudah paham. Semoga aja laporannya ke saya semakin bertambah, tidak semakin menyusut ya. Anak-anaknya semoga semakin semangat lagi. Ya, insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan semoga anak-anak bisa sekolah lagi seperti sedia kala dan pandemi ini segera berakhir.
Nah, jadi orang tua juga tidak bingung-bingung dan ditambah gurunya juga tidak bingung seperti itu. Terima kasih Bunda Mia sudah datang mengisi waktu Bunda-bunda. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Ketemu sampai lain waktu.